Baiknya supaya kita nggak capek cara melihatnya, kembalikan ke sini. Oh, marah dititipkan pada kawan saya sekarang bukan untuk menjadikan dia pemarah, tapi supaya Allah mengangkat kesabaran pada diri saya. Bukankah Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin? Sungguh Allah bersama orang sabar. Bukankah kalimat pertama dalam Al-Quran bagi para penghuni surga dari malaikat adalah kalimat sabar? Quran surah ke-13 ayat 23-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda telah sabar saat di dunia. Namanya sabirin, dicela oleh kawan, marah-marah. Marah diciptakan bukan ingin membuat dia marah, tapi supaya sabar saya terangkat. Mungkin itu cara Allah mengabulkan doa Anda. Bukankah selama ini Anda berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku dekat denganmu, ya Allah masukkan aku ke surga. Kalimat pembuka surga, sabar. Sabar lawannya marah. Begitu orang marah, sebetulnya Allah ingin menanamkan pahala dan menjawab doa Anda saat sebelumnya Anda meminta. Ini kalau ibu di rumah bu, suami pulang tiba-tiba marah, berbahagialah ibu. Karena marah diciptakan bukan ingin membuat suami jadi pemarah, tapi supaya mengangkat kesabaran dalam diri ibu. Mungkin dengan sabar itu kekuatan ibu bertambah untuk menghadapi problematika lebih besar di kemudian hari. Jadi kalau di hari itu ibu belum lulus, bagaimana menghadapi tantangan lebih besar di kemudian hari? Ada masalah di depan yang lebih dahsyat lagi, perlu kekuatan lebih. Kalau pada yang ini aja Anda gagal tidak bisa melewatinya, bagaimana bisa mengatasi persoalan yang lebih besar di kemudian hari? Itu prinsipnya. Ya, begitu ada suami datang marah-marah, Masya Allah, Alhamdulillah, sabar. Kamu senyum lagi, kenapa? Sabar. Alhamdulillah Pak, saya yakin, Mama yakin, Papa itu bukan pemarah. Emang? Iya. Maafkan ya Pak, kalau memang marah itu dari Mama yang salah. Semoga Allah muliakan kita, mengangkat kesabaran kita semua. Indah, selesai. Ini kadang-kadang satu marah, yang satu maki. Marah-marah kamu, emang kenapa? Jadi cepat cari lawannya. Suami pulang, istri cemberut, terbalik. Cemberut lawannya apa? Senyum. Selesai masalah. Pulang, istri cemberut, langsung senyum. Mama, bunga satu lagi lebih banyak-banyak. Kan? Ini bagian dari cintaku padamu. Senyum dong. Cantik kayaknya senyum. Selesai. Jadi yang satu cemberut, yang satu maki. Kamu kenapa? Emang kenapa? Sudah. Pemicunya pasti banyak Pak. Banyak hal. Situasi tapi rumusnya akan sama. Kadang kan gara-gara kondangan saja bisa berubah. Kan perhatian itu banyak. Kadang istri kan ingin kondangan kan banyak hal. Ya, ada undangan. Ya, ke kita minta pendapat. Bawa 2 jenis pakaian, satu warna hijau, kedua warna biru. Papa mana yang paling bagus memakan-makan? Kayaknya biru deh. Kayaknya hijau deh, Pak. Tuhnya, ongkong naras tapi udah punya jawaban. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. Dosen marah, nggak apa-apa. Mahasiswa sabar. Ini ketika Anda menemukan itu dan mencari lawan, itu insya Allah akan mudah mengatasinya. Dan enak. Ada yang berbohong, berarti saya harus jujur. Begitu caranya, jadi semua akan ringan teratasinya. Memang ya, teorinya mudah, prakteknya nggak semudah yang dikatakan. Ustadz juga sama saja. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang sekali. Masya Allah, live kan? Tapi nggak apa-apa, kita berusaha. Kalau seperti itu, maka beban jadi ringan. Pernah ada seorang dalam riwayat sahih, dia sedang makan nih. Bagus sekali Pak. Ini sahih riwayatnya. Sedang makan, tiba-tiba datang orang mengatakan, ya fulan, anakmu wafat, meninggal, diterkam serigala. Lalu dia berhenti makan, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Yang lain bingung, ini ayahnya bukan sih. Fulan, bapak mau meninggal. Anak mau meninggal diterkam serigala. Dilihat lagi, dia ucapkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Astagfirullah. Barangkali belum keras dia. Ya. Fulan, anak mau meninggal diterkam serigala. Langsung dia bangkit, saya tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan dulu. Dalam keheranan bertanya, kenapa engkau kemudian pilih makan dan tidak mengurus anakmu? Perhatikan jawabannya, indah sekali. Kata orang ini, orang mulia ini, demi Allah, aku sekarang tempuh perjalanan untuk mengejar anakku pun tetap tidak akan menghidupkannya lagi. Maka biarkan aku mengatakan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan saat ini. Bukan kalau berfirman, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna.
Kata Allah, kalau ditimpa musibah, ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua meninggal, semua akan pulang. Kemudian Allah berikan sekarang rezeki. Aku kejar yang itu, nggak hidup lagi. Aku tinggalkan yang ini, bukan aku bermaksiat kepada Allah. Biarkan aku selesaikan makanan ini. Lalu aku kejar anakku di sana. Aku selesaikan semua urusannya. Aku mandikan dia, aku kafani, aku salati. Dan kau jangan banyak nanya lagi supaya menghambat aku untuk menyelesaikan makanan ini. Selesai. Kalau kita paham dengan semua ini indah, nggak apa-apa. Gagal satu mata kuliah, mungkin gagal ini dibuat supaya aku lebih serius lagi. Ini lebih serius belajar. Ya, pekerjaan gagal sekali, oh mungkin Allah ingin mengakomodir dan melipat gandakan rezeki-rezekiku supaya dikumpulkan sekaligus. Jadi kalau semua persepsinya baik, maka akan terjadi seperti Sayyidah Hajar ketika mencari air Zam-Zam. Naik ke sofa dari tasfiyah, menghilangkan yang kotor-kotor, mencari yang bening. Bahasa Arabnya tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orang disebut dengan sufi. Naik ke atas, pikirkan yang baik-baik, yang jelek buang semua. Allah pasti memberikan yang baik, Allah pasti memberikan yang baik. Mengejar marwah, puncak kesuksesan yang ingin diraih. Naik turun, naik turun, naik turun. Ada peluang kelihatan. Kayaknya air kejar. Ternyata fata morgana, oase yang hilang. Bolak-balik, bolak-balik. Setelah yang ketujuh, sampai di marwah, terdengar teriakan anaknya tidak biasa. Nangis, nangis. Begitu dikejar ada air keluar. Anak yang kalau haus pengen dapat ASI pasti nangis. Tangan bergerak, kaki pun bergerak, disimpan di tanah, bergerak juga. Tapi kenapa Hajar bolak-balik dari Safa ke Marwah itu belum keluar airnya? Apa yang menyebabkan keluar? Salah satunya ketika bisa membuktikan ini takdir. Dibuang semua jeleknya, berserah diri dengan positive thinking kepada Allah, maka apa yang terjadi? Dalam hentakan yang ketujuh tiba di Marwah, malaikat turun karena doa ibunya dan sifat kemeningannya. Maka ketika Ismail alaihissalam menghentakkan ke tanah dengan kakinya, malaikat dengan sayapnya menghentak ke tanah, keluar air. Kata ibunya, zam, 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 zam. Kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja ijma, kalau kumpul jangan berhenti, zam, 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 zam. Maka air itu sampai sekarang dikenal dengan air zam-zam yang terus terkumpul tanpa pernah berhenti. Jangan-jangan satu saat Anda gagal, bukan gagal, tapi Allah sedang mematangkan kualitas keilmuan dan pengalaman kita supaya bisa mengumpulkan yang lebih banyak ketika kita mendapatkan semua pengalaman itu di masa depan. Itulah Bashar. Maka berbahagialah kita dengan nama Bashar, karena kita punya potensi mengungguli malaikat ketika bisa menaklukkan nafsu. Tapi saat itu muncul, apakah itu di kampuskah, di pekerjaankah, di rumah tanggakah, segera cari lawannya. Seperti Anda menyuci pakaian yang kotor untuk menghilangkan kotorannya, demikianlah sifat buruk diciptakan supaya yang baiknya muncul dan hilanglah semua keburukannya. Paham sampai sini? Bashar. Itu baru Bashar, belum ins, belum insan, belum kemudian Bani Adam, juga An-Nas. Sebagian besar sudah saya bahas di buku ini, termasuk dengan catatan ilmiahnya, baik dari sumber, tinjauan biologinya, dan beberapa bagian-bagian yang lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk bagian yang pertama ini. Jelas insya Allah? Paham? Baik, jadi kalau ada yang bertemu kemudian marah, maka apa yang ingin diinginkan oleh Allah? Muncul sifat apa? Sabar. Atau kalau kita tiba-tiba pengen marah, ingat-ingat ke sini, oh Allah sedang melatih saya sabar. Kalau melihat orang yang sombong, maka apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita? Tawadhu. Kalau ada yang berdusta, maka apa yang diinginkan kepada kita? Semakin banyak keburukan tersebar di masyarakat, maka ada yang paling banyak dikoreksi dalam kehidupan kita. Jadi kalau di bangsa ini sudah muncul banyak yang tidak jujur, banyak yang sombong, banyak yang ria, artinya banyak yang kotor yang harus dicuci, dan banyak yang baik-baik yang harus dimunculkan dalam jiwa kita. Maka ketika muncul semua itu, kita yang berubah, tampakkan yang baiknya supaya yang buruknya hilang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah ke-17, ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Cara mengentaskan yang buruk gampang, berubah jadi baik, maka seketika buruk hilang. Kalau di kampus ada 3 orang yang buruk, Anda kumpul dengan yang lain berbuat baik. Maka jika semuanya baik, yang buruk ini akan malu pada akhirnya, akan hilang jadi baik, jadi baik, jadi baik, sudah terisolasi dalam keburukannya. Jelas ya? Makanya di Quran itu ada kaidah begini, kalau ada siapapun, tokohkah itu, kiai, dosenkah, ya, atau ustadzkah, menyampaikan kata-kata yang kontroversial, maka turun ketentuan di Quran surah ke-4 ayat 140. Waqad nazzala alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari, dicela, diolok-olok, fala taqudu mahum, maka jangan balas mencela. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Karena memang sudah tercela, ngapain dicela lagi? Ya, buang-buang energi. Sama dengan berharap pujian pada yang tidak layak dipuji, buang-buang waktu.
Cukup kata Allah, fala taq'udu mahum, jangan sertai. Jangan didengar, seminarnya jangan dihadiri, buku gak usah dibaca. Jangan ikut kuliahnya, jangan pilih jurusannya. Sudah, kalau kontroversial tinggalkan. Itu pun sayangnya Allah. Sayangnya Allah. Hatta ya'udu fi haditsin ghair. Ya, sampai dia kembali sadar bahwa dia diisolasi itu karena ada yang salah, sampai balik lagi. Saking sayangnya Allah, jangan dicela. Tapi tunjukkan kepada dia sikap bahwa ada yang salah dalam dirinya. Kalau sulit diingatkan, tinggalkan aja. Lama-lama dia berpikir, oh mungkin ada yang salah dalam diri saya. Dia koreksi dirinya sampai dia kembali lagi. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda ikut itu semua, bahkan kemudian mengerjakan kembali sama seperti dia, sama-sama mencela juga, maka Anda tidak ada bedanya dengan orang-orang itu. Jelas ya? Tinggalin aja. Orang liberal, ya orang sekuler macam-macam, kalau punya pandangan-pandangan menyimpang, udah jangan banyak buang-buang waktu, mendingan isi tangan kita menulis hal-hal yang baik-baik. Kirimkan hadis, kirimkan Quran, kata-kata yang baik, selesai, daripada menuliskan hal yang tidak penting, gak ada manfaatnya. Sepakat ya?